مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita pada seri yang ketiga terkait dengan asyratus sa'ah, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan tanda-tanda akhir zaman, dengan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, tiada lain adalah agar kita semakin mawas diri, semakin mengevaluasi diri kita sejauh mana komitmen kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadi ketika kita membahas tentang tanda-tanda akhir zaman, jangan sampai kemudian ini menjadikan kita sosok yang putus asa sehingga kita lari dari tantangan zaman. Bahwa satu kaidah dalam amal itu semakin berat tantangan seseorang dalam hidup, semakin berat tantangan yang ia hadapi di medan dakwah, di medan perjuangan dan seterusnya, maka semakin besar potensi pahala yang akan ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasi misalnya, beramalnya orang yang serba kekurangan dengan keterbatasan hidup tentu tidaklah sama dengan nilai amal yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan fasilitas sumber daya. Karena masyaqqahnya beda, al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu berdasarkan beban, berdasarkan risiko, berdasarkan berat yang harus dia tanggung. Demikian juga ketika semakin dekat seseorang hidup dengan akhir zaman, maka tantangannya semakin besar. Orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah semakin luas. Nah, semakin banyak. Nah, ini bukanlah kemudian menjadikan kita putus asa, kemudian lari dari medan perjuangan, kemudian kita mengucilkan diri dan seterusnya. Karena sesungguhnya kelebihan umat kita dibandingkan umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir mewarisi peran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat yang ada di masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul atau Nabi meninggal dunia, maka terputuslah kemudian orang-orang yang mewarisi peran yang dilakukan para nabi dan para rasul mereka. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa peran tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwariskan kepada kita, dan sepanjang iman itu masih melekat dengan diri kita, sepanjang agama ini masih ada di muka bumi, maka tugas-tugas risalah kenabian itu akan terus melekat dengan diri kita. Berdasarkan riwayat Anas Ibn Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min amaratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yadhhar mautul fuja'ah, munculnya fenomena meninggal dunia secara mendadak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kalau kemudian hal ini kita coba hubungkan dengan fenomena yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, sungguh tidak sulit bagi kita untuk menemukan fenomena ini. Kita menemukan ada orang yang sedang bermain bola, kemudian tiba-tiba tidak ada tanda sakit, tidak ada tanda apapun. Setelah dia menendang bola, kemudian jatuh, pingsan, dan meninggal dunia. Betapa banyak orang yang kemudian meninggal dunia di atas ketika sedang pertandingan. Begitu juga ada orang yang meninggal dunia ketika sedang sholat. Ada orang yang meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan. Dan ini adalah satu fenomena yang tidak asing lagi kita temukan, adanya fenomena meninggal dunia secara mendadak. Dan ini termasuk berdasarkan hadis Nabi SAW, min amaratis sa'ah, termasuk di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, yaitu adalah an yazhar, munculnya meninggal dunia secara mendadak. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, tentu perlu juga kita melihat ketika ada fenomena semacam ini, apa sebab yang menjadikan atau yang melatar belakangi munculnya fenomena meninggal dunia secara mendadak. Jadi kita perlu renungkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan alam semesta ini dengan cara yang bijak. Maka ketika Nabi SAW menceritakan akan datangnya hari kiamat, di antara tanda hari kiamat itu adalah munculnya fenomena meninggal dunia secara mendadak. Tentu ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi ada satu sistem yang berhubungan dengan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan jagat raya ini, sistem yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam alam semesta ini. Fenomena munculnya meninggal dunia secara mendadak, kita tahu bahwa, dan kita seorang muslim meyakini bahwa orang meninggal dunia itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat apa yang akan terjadi di muka bumi ini maupun yang di langit, khamsina alfan qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Tetapi proses berjalannya satu fenomena, satu kejadian yang ada di alam semesta ini, itu tidak akan lepas secara aghlabiyah, secara umum, itu dengan sunnatullah yang Allah tetapkan, dengan hukum kausalitas, dengan hukum sebab akibat. Maka fenomena munculnya meninggal dunia secara mendadak, itu kalau kemudian kita hubungkan dengan fakta-fakta ilmiah, bisa jadi, dan ini bukanlah sebagai satu kepastian yang kita memastikan, fenomena ini terjadi kalau kita hubungkan dengan sunnatullah dan hukum kausalitas sebab akibat, ada korelasi yang erat, bisa jadi adalah dengan gaya hidup seseorang. Ketika orang meninggal dunia secara mendadak, bisa jadi karena faktor serangan jantung, bisa jadi karena penyakit ABCD yang diidap oleh seseorang tapi seseorang itu tidak mengetahuinya. Nah, bagaimana bisa kejadian misalnya serangan jantung? Nah, itu bukanlah kemudian datang tiba-tiba. Suatu kejadian itu biasanya ada muqaddimahnya, ada sebabnya. Ketika meninggal dunia secara mendadak sudah menjadi satu fenomena yang bisa kita saksikan di mana-mana, tentu ada sesuatu yang terjadi sebagai muqaddimah, sebagai pengantar adanya peristiwa ini. Di antaranya bisa jadi karena gaya hidup seseorang yang itu tidak lagi memikirkan apa yang dia konsumsi, kadar dia makan, apa yang dia makan, gaya hidupnya. Kalau kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW, beliau memiliki gaya hidup yang sangat sehat, mulai dari cara makannya, mulai dari mengatur pola makannya, apa yang beliau makan, dan bagaimana beliau mengatur pola makan, termasuk diantaranya kebiasaan beliau SAW berpuasa. Dan begitu juga beliau tidak berlebihan dalam konsumsi makanan. Artinya segala sesuatu itu dilakukan dengan cara yang moderat, dengan cara yang seimbang.
Kemudian juga bisa juga gaya hidup terkait dengan tingkat gerak seseorang. Ketika pada zaman dahulu aktivitas seseorang dalam bidang ekonomi, industri atau apapun itu banyak melibatkan fisik, sehingga fisik seseorang ini bisa bekerja secara maksimal, gerak seseorang itu bisa maksimal. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman bahwa gaya pola atau sumber penghidupan seseorang atau sumber atau pekerjaan seseorang itu tidak lagi mengandalkan pada gerakan fisik seseorang. Jadi seseorang itu bekerja tidak lagi menggunakan fisik dan ototnya, tetapi menggunakan sarana-sarana teknologi, sehingga orang itu lebih tidak banyak bergerak ketimbang bergerak. Maka sebenarnya kalau kita hubungkan ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan budaya, perkembangan gaya hidup, maka fenomena meninggal dunia secara mendadak itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi ada hubungannya dengan sunnatullah yang lainnya. Maka bagi kita seorang muslim, ketika kita melihat ada fenomena ini sebagai salah satu indikator akan datangnya hari kiamat, maka kita bisa memberikan satu gambaran fenomena apa yang akan terjadi nanti akan menjelang akhir zaman. Atau fenomena apa yang terjadi di akhir zaman ini. Bersamaan dengan saat ini, kalau kita ini sebagai saksi terjadinya apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa munculnya fenomena meninggal dunia secara mendadak itu, kalau dunia kesehatan pasti akan menyebutkannya dengan gaya hidup. Dan gaya hidup ini terjadi tidaklah serta-merta berdiri sendiri. Bisa jadi perkembangan teknologi, bisa jadi kebiasaan, bisa jadi masalah pengetahuan dan pola makan, gaya hidup yang tidak lagi seimbang. Padahal kalau kita perhatikan dengan gaya hidup yang islami, Islam itu prinsipnya adalah keseimbangan. Keseimbangan antara kebutuhan fisik, keseimbangan antara kebutuhan akal, keseimbangan kebutuhan ruhiyah, semuanya ini diupayakan agar seimbang. Maka contohnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh, seseorang itu makruh untuk tidur sebelum sholat isya. Tetapi juga di saat yang sama, makruh untuk ngobrol, kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ngobrol-ngobrol bergadang tanpa ada tujuan yang jelas, tidak ada maslahatnya, tidak ada kepentingan umat dan seterusnya. Tetapi kemudian kalau kita saksikan, ternyata sangat jarang untuk saat ini kita menemukan orang ketika selesai sholat isya, kemudian dia menyegerakan istirahat, setelah istirahat kemudian dia menyegerakan qiyamul lail dengan waktu yang panjang. Nah, ternyata ini perubahan-perubahan ini adalah satu fenomena yang berhubungan dengan gaya hidup. Ternyata kalau kemudian kita merujuk pada fakta-fakta penjelasan para dokter tentang gaya hidup yang sehat, maka bergadang itu termasuk gaya hidup yang tidak sehat. Dan apabila gaya hidup ini terakumulasi, mulai dari gaya makan, gaya pola tidur, pola istirahat, kemudian gerak dan seterusnya, itu terakumulasi dalam diri seseorang, ataupun itu membudaya, maka secara otomatis munculnya fenomena meninggal dunia dengan secara mendadak itu bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi adalah sesuatu yang sangat realistis dengan perubahan gaya hidup, pola hidup yang tidak lagi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam bagaimana kita menyikapi hal yang semacam ini, maka selayaknya kita bagi orang yang belajar tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu kita mengevaluasi apakah gaya hidup kita, apakah lifestyle kita, baik mulai dari berpakaian, gaya makan, pola makan, kemudian istirahat, menyeimbangkan antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya, apakah memang sesuai dengan paling tidak adalah tidak melanggar ketetapan-ketetapan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda dekatnya datang hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya fenomena imaratus sufaha, munculnya para pemimpin yang termasuk dalam kategori as-sufaha. Siapakah yang termasuk dalam kategori as-sufaha, jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata sufaha atau yang berasal dari kata safi
atau orang yang tidak mengerti itu ada dua pengertian. Safih dalam pengertian orang yang tidak mampu, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sesuatu. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kamu berikan hartamu ini kepada sufaha. Sufaha di sini artinya adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta, maka jangan diberikan kepada dia. Sampai dia itu memasuki usia yang matang, memiliki kapasitas dan kemampuan yang matang, memiliki kemampuan manajemen keuangan, mengelola usaha dan seterusnya, barulah berikan uang itu, berikan harta itu agar ia kelola. Itu yang pertama dalam kata as-sufaha. As-sufaha juga masuk pula, pengertiannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang ada di masyarakat Madinah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kalangan ahlul kitab, yang dia itu sudah tahu bahwa perintah Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beralih dari kiblat Baitul Maqdis ke Ka'bah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Yahudi, kalangan ahlul kitab yang ada di Madinah pada waktu itu, mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan perpindahan kiblat itu sebagai bahan ejekan mereka. Padahal mereka tahu, mereka sangat mengerti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang hak. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Safiyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ke Yathrib pada waktu itu, di antara orang yang menyambut kedatangan Rasulullah itu adalah, atau orang yang memastikan, atau yang ikut serta hadir ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah itu adalah Huyai bin Akhtab, ayahnya Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang kemudian Safiyah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ayahnya Safiyah radhiyallahu taala anha adalah seorang tokoh Yahudi yang ada di kota Mekah pada waktu itu atau di Yathrib. Nah, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan Huyai bin Akhtab ini memperhatikan, benarkah dia ini sosok yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir, yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci mereka, yang sudah sekian lama mereka dengung-dengungkan kepada masyarakat Arab pada waktu itu, bahwa nanti akan datang nabi terakhir. Lalu ada seorang bertanya kepada Huyai bin Akhtab, kurang lebih redaksinya begini, ahwahu, apakah benar dia ini adalah rasul terakhir yang dimaksud dalam kitab mereka? Na'am huwahu, benar dia ini orangnya. Maksudnya adalah Huyai bin Akhtab, orang-orang Yahudi di masyarakat Madinah pada waktu itu tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir. Tetapi mereka karena kesombongan yang ada di dalam diri mereka, karena syahwat yang menutupi diri mereka, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Rasa dengki itulah yang kemudian menutup diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka disebutkan sebagai kategori as-sufaha. Maka sufaha itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas pengetahuan di bidang yang ia selayaknya akan kelola. Maka kalau munculnya imaratus sufaha, maka kepemimpinan suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu entitas itu diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga termasuk kategori ini adalah diberikan kepemimpinan itu kepada orang yang mengerti, tetapi dia perilakunya justru menyelisih apa yang dia ketahui. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Rasulullah itu benar, tahu bahwa Rasulullah itu nabi,
sebagaimana yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka, tetapi mereka perilakunya itu tidaklah berbasis dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan fenomena saat ini, betapa banyak doktor ekonomi yang ada di negeri ini. Tapi kemudian apakah perilaku mereka selaras dengan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan? Betapa banyak pakar hukum di negeri ini, profesor doktor, yang kemudian dia mengelola urusan-urusan berhubungan dengan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku mereka ketika mengelola urusan yang berhubungan dengan hukum, konstitusi, aturan, dan seterusnya, apakah perilaku mereka selaras dengan ilmu yang sudah mereka kuasai? Begitu juga misalnya, betapa banyak orang belajar agama, tetapi apakah mereka kemudian perilaku mereka itu selaras dengan apa yang sudah ia pelajari dari Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu hadis riwayat Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ka'ab ibni, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada seorang sahabat bernama Ka'ab. Nabi SAW mengatakan begini, ya Ka'ab, a'adzakallahu ya Ka'ab min imarati sufaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dirimu dari imarah as-sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Wa ma imaratu sufaha ya Rasulullah? Kemudian sahabat Ka'ab ini bertanya, apa yang dimaksud dengan imaratu sufaha itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, umara, mereka itu adalah para pemimpin, mereka itu orang yang ada di depan, yakununa ba'di, mereka itu yang ada setelahku, la yahtaduna bihadi, tapi ketika memimpin mereka tidak mengelola atau tidak memimpin berdasarkan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan tidak pula mereka mengikuti sunnahku. Kemudian faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan mereka dengan dusta yang mereka lakukan. Jadi para pemimpin itu melakukan dusta, para orang-orang yang mendapatkan amanah, orang yang mendapatkan tempat itu melakukan kedustaan, tapi kemudian itu dibenarkan. Wa a'anahum ala zulmihim, lalu mereka itu orang-orang yang membantu mereka untuk berbuat zalim. Jadi nanti muncul fenomena imaratus sufaha, para umara as-sufaha, para pemimpin yang sufaha. Nah, di orang-orang pemimpin yang sufaha ini, orang-orang yang tidak mengerti ini, bisa jadi mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang strata pendidikannya S1, S2, S3, bisa jadi mereka sampai mendapatkan gelar profesor, tetapi tidaklah menjadikan petunjuk Rasulullah, tidak menjadikan Islam, tidak menjadikan apa yang Allah turunkan, tidak menjadikan apa yang Rasulullah contohkan sebagai jalan dalam pemimpinan itu. Di saat yang sama, bersama dengan mereka itu orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut. Lalu kemudian juga mereka orang-orang yang senantiasa menolong mereka menjadi bitanah, menjadi penyangga. Jadi pemimpin sufaha itu, kalau kita baca dalam sejarah misalnya lihatnya fenomena Fir'aun, pasti kekuasaan itu akan disangga oleh para pejabat-pejabat pemegang kekuasaan seperti Haman. Juga mereka disangga oleh kalangan-kalangan intelektual sebagaimana tukang-tukang sihir yang ada di pada masa Fir'aun, yang senantiasa menolong, membantu para pemimpin sufaha ini, pemimpin bodoh ini yang tidak menjadikan sunnah Rasulullah, tidak menjadikan petunjuk Allah ini sebagai jalan, melakukan kezaliman. Kezaliman, apapun jenis kezalimannya, kezaliman yang berhubungan dengan agama, kezaliman yang berhubungan dengan budaya, kezaliman yang berhubungan dengan pendidikan, tidak menunaikan hak orang yang memiliki hak, tidak menyampaikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan, kemudian tidak menunaikan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, faulaika laisu minni, mereka itu bukan dari golonganku, walastu minhum, dan aku bukan dari mereka, wala yariduna ala haudi, dan mereka tidak akan
mereka tidak akan ikut serta menikmati air yang ada di telaga yang di surga kelak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, wa lam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu mereka melakukan kezaliman, artinya dia tidak ikut serta melakukan kezaliman bersama dengan kezaliman yang mereka lakukan, faulaika minni, mereka itu orang-orang yang termasuk dalam golonganku, wa ana minhum, dan aku bersama dengan mereka, wa yariduna ala haudi, dan mereka akan termasuk orang-orang yang akan menikmati telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku di surga kelak. Kemudian beliau mengatakan, ya Ka'ab, as-shaumu junnah, bahwa puasa itu adalah sebagai junnah itu sebagai benteng, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu menghapuskan kesalahan, was-salatu qurban, dan salat itu adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hadis yang menggambarkan akan datangnya fenomena kepemimpinan sufaha, imaratus sufaha, pemimpin-pemimpin yang dia itu sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk memimpin, di saat yang sama orang-orang yang tidak menjadikan petunjuk dari Allah, sunnah Rasulullah sebagai acuan dalam mengelola kepemimpinannya. Bisa jadi mereka orang yang cerdas, bisa jadi mereka orang yang pintar, bisa jadi mereka memiliki gelar yang mentereng, memiliki status sebagai intelektual dan seterusnya, tetapi pengetahuannya itu tidaklah kemudian menjadikan dia sadar bahwa ketika mengelola kepemimpinan ini selayaknya menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menyerap value-value yang ada dalam agama ini, nilai-nilai positif dalam agama ini, tidak menjadikan petunjuk Rasulullah SAW sebagai acuan, maka itulah yang maksud imaratus sufaha. Mari kita lihat apakah saat ini fenomena munculnya imaratus sufaha itu sudah ada. Ya, saya rasa kita semuanya sudah sangat gampang untuk mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang asing, di mana orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, orang-orang yang tidak menjadikan petunjuk Allah dan Rasulnya sebagai acuan dan sebagai prinsip, sebagai pondasi, sebagai jalan ketika mengelola roda pemerintahan, roda kepemimpinan. Pada riwayat yang lain, memang ada satu riwayat yang lain, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat, hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha, hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha, tidak akan datang hari kiamat sampai ada fenomena di mana orang-orang munafik itulah yang akan memimpin, memegang peran dalam satu kabilah-kabilah yang ada. Jadi justru orang-orang yang tidak jujur, justru orang-orang yang berdusta, justru orang-orang yang zalim, justru orang-orang yang menjadikan jalan keburukan itu sebagai jalan, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti petunjuk dari Allah, itulah yang orang-orang memegang kepemimpinan. Itulah salah satu fenomena yang akan hadir, atau yang bahkan mungkin bisa kita satu yang hadir sudah kita bisa saksikan saat ini, dan itu sudah sangat gampang, orang-orang yang tidak menjadikan sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam mengelola kepemimpinan. Nah, jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lain misalnya, la taqumus sa'ah hatta yasira al-ilmu jahlan wal jahlu ilman. Jadi tidak akan muncul ini ungkapan Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yasira al-ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tidak akan muncul hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai ilmu menjadi kebodohan, kebodohan menjadi ilmu. Begitu juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW mengatakan, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat adalah an yudha al-akhyar wa yurfa al-ashrar.
Orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik itu direndahkan, sedangkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang perilakunya tidak baik itu diangkat. Jadi jemaah sekalian misalkan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kemudian kita renungkan, kita evaluasi, kita murojaah, kenapa bisa muncul fenomena semacam ini? Maka kalau kita merujuk di antara fenomena tentang datangnya hari kiamat yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa di antara fenomena hari kiamat adalah ketika ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengangkatnya? Dengan mewafatkan para ulama. Bagaimana kemudian yang terjadi setelah para ulama itu diwafatkan? Maka orang-orang akan yastafti, orang-orang akan minta fatwa dari orang-orang yang tidak tahu. Ketika yang memberikan jawaban adalah orang-orang tidak tahu, maka perilakunya tidaklah berdasarkan ilmu. Nah, ketika ilmu itu sudah diangkat, atau ilmu itu semakin kehilangan keberkahan, atau ilmu itu semakin sedikit bisa didapatkan, maka orang berperilaku tidak lagi berdasarkan ilmu. Maka kalau seseorang berperilaku tidak lagi berdasarkan ilmu, maka yang menjadi tolak ukurnya itu adalah nafsu. Ketika orang menjadi tolak ukurnya adalah nafsu, dia tidak lagi melihat orang ini pilihan atau orang ini buruk. Yang terpenting adalah di antara pemimpin ini, penerima amanah ini siapa yang layak? Yang paling sesuai dengan nafsunya. Nah, sedangkan al-akhyar, orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik, itu secara umum adalah perilakunya tidaklah sesuai dengan nafsu. Kalau orang-orang itu menjadikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntunan, sunnah Rasulullah SAW sebagai acuan, tentu ini kebijakan-kebijakan diambil pemimpin itu tidaklah akan selaras dengan nafsu-nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Dia tidak akan mendukung proyek-proyek fahisyah, proyek-proyek perbuatan keji, proyek-proyek zina dan seterusnya. Dia tidak akan mendukung proyek-proyek berhubungan dengan legalisasi khamr. Dia tidak akan mendukung proyek-proyek berhubungan dengan kemungkaran dan seterusnya. Berbeda apabila ilmu itu sudah dicabut, orang-orang rata-rata tidak tahu. Kemudian yang menjadi acuan adalah nafsu. Maka yang akan dia pilih, maka yang akan dia dukung itu adalah orang-orang yang perilakunya itu selaras dengan nafsu mereka. Maka inilah yang terjadi ketika itu, bahwa orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik itu tidak mendapatkan jabatan, tidak lagi dihormati, tidak lagi ditempatkan pada tempat yang layak, tetapi justru orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat itu diberikan posisi. Jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat atau dekatnya hari kiamat, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di antara tandanya adalah kathratun nisa'i wa qillatur rijal. Semakin banyaknya jumlah wanita, tetapi semakin sedikitnya jumlah laki-laki. Maka ini di antara semakin dekatnya dengan akan datangnya hari kiamat, akan datangnya sa'ah. Dan ini termasuk tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Di antara ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan hadir atau tidak akan terjadi hari kiamat. Auqal, atau imam mengatakan, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yurfa al-ilm, diangkatnya ilmu, wa yadhhar al-jahlu, dan munculnya kebodohan, wa yushrabul khamru, dan khamr itu diminum, kemudian wa yafshu az-zina, dan zina itu semakin menjadi satu fenomena yang tersebar, wa yadhhabur rijal, kemudian orang-orang laki itu pergi atau meninggal dunia, ataupun dia dari wa yadhhab, maksudnya adalah orang-orang yang laki-laki itu pergi, bisa meninggal dunia.
wa yabqa an-nisa, dan yang tersisa adalah wanita, hatta yakuna li khamsina imra'ah, sampai 50 orang wanita itu sebanding dengan satu laki-laki. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Dan ada satu riwayat yang lain mengatakan yazhar az-zina, fenomena zina, wa yaqillur rijal, semakin sedikitnya laki-laki, wa yakthur an-nisa, dan semakin banyaknya wanita. Nah, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fenomena, termasuk bagian dari sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan terjadi di masa yang akan datang, bahwa akan datang suatu masa di mana jumlah laki-laki itu lebih sedikit dari jumlah wanita, bahkan sampai ambang angkanya 50 perempuan itu sebanding dengan satu laki-laki. Jadi ini satu angka, kalau kemudian kita lihat 50 banding satu laki-laki, ini sebenarnya hadis menggambarkan betapa besar selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan. Sebabnya apa? Bisa jadi ini banyak sebab, tetapi hadis ini tidak menyebabkan di antara sebabnya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa di antara sebabnya bisa jadi semakin jarangnya lahir anak laki-laki, semakin banyaknya lahir anak perempuan. Dan bisa juga sebabnya pula adalah munculnya pertempuran, konflik sosial, kemudian sehingga banyak pembunuhan, banyak korban. Atau bisa juga hal-hal yang semacam ini karena laki-laki itu lebih rentan dengan sesuatu yang berbahaya yang di luar. Ketika seorang itu bekerja, ketika seseorang itu beraktivitas dan seterusnya, maka risiko kematian terhadap laki-laki itu jauh lebih mengancam ketimbang terhadap wanita. Dan potensi umur perempuan itu lebih panjang daripada potensi umur laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana muncul fenomena semacam ini? Kalau kita lihat ya, bisa ini karena secara sunnatullah, di mana Allah lebih menghadirkan banyak perempuan dari banyak laki-laki. Artinya yang lahir itu adalah sebagian besar adalah perempuan dibandingkan kelahiran laki-laki. Bisa juga disebabkan oleh fenomena, oleh kejadian-kejadian sosial yang bisa jadi karena risiko pekerjaan, bisa jadi karena adanya konflik, bisa jadi karena adanya pertempuran dan seterusnya, yang menyebabkan korban itu sebagian besar dari pihak laki-laki. Nah, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana sebenarnya hal ini sudah bisa kita rasakan. Kalau kita misalnya pergi tempat belanja, atau kita ke tempat keramaian atau acara-acara tertentu, maka kalau kita bandingkan antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan, maka jumlah perempuan itu jauh lebih banyak. Kalau kita ke pasar gitu misalnya, ke mall begitu misalnya, bisa kita perhatikan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Begitu juga ketika kita ke lembaga pendidikan atau ke majelis taklim lah begitu misalnya, sebagian besar juga jumlahnya adalah majelis taklim itu yang dihadiri oleh ibu-ibu, oleh perempuan, itu jauh lebih banyak ketimbang kalangan bapak-bapak. Tapi jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, apapun sebabnya, kejadian ini sudah pasti. Tetapi untuk mencapai pada kejadian semacam ini bisa banyak sebab. Bisa jadi dari sisi angka kelahiran, bisa jadi dari sisi risiko kerja, bisa jadi juga karena sebab-sebab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini juga bisa memberikan pelajaran bagi kita tentang hikmah, bahwa Islam itu memberikan batasan, di saat yang sama memperbolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu, yang kemudian dibatasi oleh 4. Jadi seorang laki-laki selama dia mampu, punya potensi kemampuan, punya potensi bersikap adil, tidak akan melakukan kezaliman, maka diperbolehkan secara syar'i dia menikahi lebih dari satu wanita.
Nah, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kembalikan kepada cara berpikir kita tentang syariat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan sesuatu atau menetapkan sesuatu, ini boleh, ini makruh, ini tidak boleh. Dan kenapa diperbolehkan berpoligami, diperbolehkan menikah lebih dari satu. Tapi di saat yang sama dibatasi juga menjadi 4. Jadi dari angka-angka ini bukanlah sesuatu yang sifatnya adalah asywa'i, serampangan, asal menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sifatnya itu ada al-ilmu wal hikmah. Sifatnya adalah al-ilmu wal hikmah. Maka sering kita sebutkan, sering kita temukan dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dirinya alimun hakim. Allah Maha mengetahui plus Maha bijaksana. Dalam segala hal ketetapannya yang baik yang bersifat berhubungan dengan alam semesta ini maupun berhubungan dengan hukum-hukum yang Allah SWT tetapkan. Nah, karena Allah yang paling tahu tentang alam semesta ini, Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi, tantangan-tantangan kehidupan manusia, bahkan apa yang terjadi di masa akhir zaman. Ketika Allah menetapkan syariat ini sebagai syariat yang terakhir, syariat penutup syariat para nabi yang sebelumnya. Kemudian di sini Allah memberikan pembolehan, boleh menikah lebih dari satu. Tapi di saat yang sama Allah SWT membatasi sampai angka 4. Berarti ini akan, kalau kita lihat Allah tahu bahwa memang ini adalah ukuran yang sangat bijak. Bahwa nanti di mana seorang laki-laki itu berpotensi akan menikahi, atau zaman itu menuntut seorang laki-laki itu untuk konsep keseimbangan bahwa bisa menikah lebih dari satu. Tapi di saat yang sama kadar seseorang untuk bersikap adil, kadar kita untuk bersikap adil dan berbuat baik, sehingga kita tidak menzalimi, itu kenapa dibatasi sampai 4? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi di antara hikmahnya adalah kemampuan kita untuk bersikap adil, kemampuan kita untuk bisa mengayomi itu hanya sebatas pada 4 orang wanita. Tapi di saat yang sama bahwa akan ada tuntutan zaman di mana seseorang itu, seorang laki-laki itu dibutuhkan mereka untuk mengayomi lebih dari seorang wanita. Nah, jemaah sekalian melakukan Allah SWT, penting bagi kita bahwa syariat ini hadir untuk merespon segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik dari semenjak zaman Nabi SAW sampai akhir zaman, di mana agama ini dicabut oleh Allah SWT, diangkat oleh Allah SWT. Maka ketika nanti muncul fenomena bahwa di mana jumlah wanita lebih banyak, laki-laki lebih sedikit, apapun sebabnya itu, baik dari sebabkan angka kelahiran, baik disebabkan karena fenomena kejadian-kejadian sosial, konflik sosial atau apapun, maka syariat ini menjawab tantangan yang ada di masa itu juga. Jadi ketika jumlah perempuan lebih banyak, laki-laki lebih sedikit, maka syariat ini, kita yakin bahwa syariat ini adalah syariat khalidah, syariat yang kekal abadi sampai Allah mengangkat agama ini. Maka syariat ini bisa menjawab persoalan yang ada di waktu itu, di antara ketika munculnya tanda-tanda akhir zaman. Demikian jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda hari kiamat berdasarkan hadis Nabi yang sudah kita sebutkan tadi, an yakthura az-zina atau an yazhar az-zina. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya fenomena zina, yaitu adalah intisyarul fahisha, tersebarnya fahisyah, dan al-mujaharah. Jadi bukan hanya zina itu yang secara tertutup, padahal di antara wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang perlu kita itu menghindari, yang Allah SWT haramkan itu adalah untuk kita untuk wala taqrabu az-zina, dan kita tidak boleh juga mendekati al-fahisha, wala taqrabul fahish. Jadi kita diperintahkan Allah SWT untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan zina. Nah, di antara fenomena datangnya hari kiamat atau mendekati hari kiamat itu adalah intisyaruz zina, intisyarul fahisha, munculnya, tersebarnya fenomena fahisha. Bukan hanya fahisha dalam konteks dilakukan oleh seseorang, bahkan al-mujaharah, melakukannya itu dengan cara terbuka. Orang tidak lagi malu ketika dia menyatakan dia berzina. Nah, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala,
antara zina dengan mujaharah, tersebarnya zina dengan fenomena orang itu terbuka, mujaharah dalam masalah zina, ini barangkali adalah sesuatu yang syai' la yutasawwar, sesuatu yang tidak terbayangkan di masa sahabat, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Orang mujaharah dengan zina yang dilakukan. Tapi jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk orang-orang yang menyaksikan di antara sekian banyak fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, fakta-fakta yang menandakan akan datangnya atau mendekatnya hari kiamat. Bagaimana mungkin orang mujaharah dengan zina? Bagaimana mungkin orang itu zina itu tersebar? Zina ini mudah, fasilitas mudahnya tersebarnya zina, mudahnya mujaharah. Ini bersamaan dengan perkembangan teknologi, itu menjadi salah satu fenomena di mana mudahnya tersebarnya zina, mudahnya orang mujaharah dalam hal zina. Seseorang menvideokan apa yang dia lakukan, orang bisa bercerita tentang zina yang dia lakukan, seseorang bahkan bisa melakukan zina secara terbuka, kemudian dia videokan, kemudian dia upload di internet melalui melalui website-website tertentu yang dia sebarkan melalui internet. Ini adalah fenomena yang sekarang menjadi sesuatu yang gampang kita saksikan, gampang kita dapati di dalam gampang kita dapati di dunia maya. Artinya apa jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian kita merujuk penjelasan bahwa di antara min asyratis sa'ah, di antara tanda-tandanya hari kiamat itu adalah an yurfa al-ilm, ilmu diangkat, wa yazhar al-jahl, kebodohan itu nampak, kemudian yushrabul khamr, dan khamr itu diminum, wa yushrabal khamr, wa yafshu zina, dan zina itu tersebar, maka itu adalah satu fenomena yang tidak lagi sulit kita temukan. Ini adalah satu hal yang sudah nyata di depan mata kita. Melalui apa sarana itu bisa terjadi? Melalui perkembangan teknologi yang ada di tangan-tangan kita, teknologi yang bisa kita akses dan seterusnya. Seseorang bisa melakukan di satu tempat, di satu negeri, kemudian dia upload, maka kemudian diakses oleh manusia seluruh penjuru dunia. Dengan adanya jaringan internet ini, seseorang melakukan perbuatan fahisyah, seseorang bercerita tentang fahisyah dia lakukan, seseorang mendakwahkan fahisyah, seseorang memujaharahkan, menceritakan, menampakkan fahisyah yang dia lakukan, kemudian itu apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceritakan, apa yang dia alami dan seterusnya, dosa-dosa yang pernah dia lalui tanpa ada rasa malu, kemudian dia upload di internet, internet misalnya, kemudian itu bisa diakses seluruh penjuru dunia. Maka inilah terjemahan wa yafshu zina. Zina itu bisa tersebar, dan fahisyah itu bukan hanya tersebar perbuatannya, tapi juga tersebar mujaharahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu tanda yang di akhir zaman yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini sangat unik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi dalam kitabnya Nihayatul Alam, beliau menyebutkan satu hadis, dan ini menjadi salah satu tanda hari kiamat, yaitu munculnya fenomena obesitas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imran ibnu Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini muttafaq alaih, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku itu adalah pada zamanku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, tsumma inna ba'dahum qauman yashhadun wala yustashhadun, kemudian muncul suatu kaum di mana mereka bersaksi dan mereka itu tidak minta persaksian, wa yakhunun, dan mereka berkhianat, wala yu'tamanun, dan mereka itu orang yang tidak dipercaya,
Wa yanzurun wa la yufun, dan mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazar yang mereka lakukan. Wa yadhhar fihim as-siman, dan muncul di antara mereka itu adalah kegemukan atau obesitas. Nah, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan muttafaq alaih, bahwa di antara tandanya ini adalah wa yadhhar fihim as-siman. Muncul fenomena di antara mereka itu adalah fenomena obesitas atau kegemukan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena obesitas ini Syekh Muhammad Al-Arifi masukkan dalam di antara tanda-tanda datang dekatnya dengan hari kiamat. Fenomena wa yadhhar fihim as-siman. Di antaranya adalah muncul di antara mereka itu adalah fenomena obesitas. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tanda-tanda ini kalau kita pikir, kita renungkan kembali, ini tidak akan lepas dari tanda-tanda yang sudah kita sebutkan. Munculnya meninggal dunia secara mendadak, kemudian fenomena obesitas. Ini kan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi juga fenomena obesitas ini bisa terjadi karena gaya hidup, karena pola makan, karena lifestyle, dan yang lainnya. Sehingga orang itu tidak lagi banyak bergerak, orang lagi tidak banyak beraktivitas sebagaimana zaman Nabi dulu. Pada zaman Nabi dulu, orang berdagang, itu dia mengangkat barang, melakukan safar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi saat ini kalau orang mau berbisnis, dia hanya di depan laptopnya, kemudian dia hanya duduk di mejanya, kemudian dia menghubungi pihak A dan B atau C, kemudian dia pesan barang dari A, kemudian dia langsung minta untuk dikirimkan kepada C, dan seterusnya. Inilah fenomena bisnis, terutama bisnis online gitu misalnya. Orang cukup hanya duduk di depan laptop dia tidak perlu bergerak kemana dan kemari. Kemudian juga pertanian, begitu juga industri, semuanya serba menggunakan teknologi, di mana tidak lagi menggunakan tenaga manusia kecuali hanya sangat minim. Nah, hal-hal semacam ini menjadikan orang tidak lagi banyak bergerak, sehingga fenomena obesitas bisa menimpa banyak orang. Begitu juga pola makan dan gaya hidup dengan perkembangan kuliner, di mana satu jenis bahan itu bisa dibuat menjadi beraneka ragam bentuk makanan, dan orang cenderung untuk mengikuti selera apa yang dia makan, maka kemudian ini berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang sehingga dia menjadi kegemukan atau fenomena obesitas. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian dengan Allah Taala, di antara tanda hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda datangnya hari kiamat itu adalah ikhrajul ardi kunuzaha. Bumi ini mengeluarkan simpanan-simpanan harta yang ada di dalam perutnya. Maka dengan demikian ini menyebabkan kathratul mali wa istifadatuhu. Jadi hal ini menyebabkan harta semakin banyak, kemudian semakin melimpah. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, taqiul ardu afladhaha afladha kabidiha amthal al-ustuwan minadh-dhahabi wal fiddah. Jadi akan datang suatu masa itu di mana bumi ini mengeluarkan apa yang di dalam kandungannya. Jadi kalau ke bahasa kita sederhananya adalah bumi ini mengeluarkan kandungan yang ada di dalam perutnya, baik itu bisa berupa emas, berupa perak. Jadi seluruh harta kekayaan itu muncul dari dalam perut bumi. Nah, jamaah sekalian oleh Allah SWT, kalau kita hubungkan ini dengan fenomena saat ini, upaya penambangan yang ada di perut bumi, baik itu minyak, baik itu emas dan perak, baik itu tambang batu bara dan seterusnya, maka pengusaha-pengusaha tambang itu termasuk pengusaha-pengusaha yang secara ekonomi, secara pertumbuhan keuangannya itu luar biasa. Jadi secara peningkatan kekayaannya juga luar biasa. Nah, ini termasuk di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, di mana harta itu melimpah, di mana kekayaan itu melimpah, di saat yang sama juga bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya.
seperti pilar-pilar dari emas. Jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan datang nanti, tapi ini di antara tanda yang belum kita saksikan dan belum kita ketahui akan munculnya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa di mana pohon itu berbicara. Jadi berbicara kepada orang-orang muslim. Ini akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tuqatilukumul yahud, bahwa kalian akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Fatusallituna alaihim, lalu kalian mengalahkan mereka, hatta yakulal hajar, sampai batu itu berbicara, ya muslim hadza yahudi, wahai muslim ini Yahudi, warai faktulhu, wahai muslim ini di belakangku ini ada Yahudi bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia. Sebagaimana pada hadis riwayat yang lain disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saah, pada hari tidak akan, la taqumus saah, tidak terjadi atau tidak akan datang hari kiamat, hatta yuqatilul muslimin, hatta yuqatilul muslimun al yahud, sampai hatta yuqatilal muslimun al yahud. Jadi la taqumus saah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Jadi tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang muslim itu memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktuluhum al-muslimun, lalu orang-orang muslimin ini mengalahkan mereka, membunuh mereka. Dalam pertempuran itu, hatta yakhtabi al-yahudi, hatta yakhtabi al-yahudi, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi, mi wara'il hajari wasyajar, di belakang pohon dan di belakang batu. Fayaqul al-hajaru awisyajar, lalu pohon ataupun batu itu pun berbicara, ya muslim, ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah, hadza yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku, ta'al faqtulhu, kemarilah bunuhlah dia, illal gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaril yahud, karena sesungguhnya dia itu adalah pohon Yahudi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang akan datang suatu masa di mana hari kiamat kelak akan terjadi pertempuran antara orang Yahudi dan orang Muslim. Nah, sampai kemudian salah satu tanda yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah, dan ini diantara tanda akan datangnya hari kiamat yang belum terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai saat ini belum ada berita atau kabar yang menjelaskan bahwa ada pohon atau ada batu yang bisa berbicara menyampaikan kepada orang muslim untuk membunuh Yahudi yang bersembunyi di belakang dia. Tetapi hadis ini adalah termasuk hadis yang sahih, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan terjadi pertempuran antara Yahudi dan orang Islam. Nah, ketika dalam pertempuran itu orang-orang muslim mengejar orang-orang Yahudi, membunuh orang-orang Yahudi, sampai kemudian mereka bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu-batu, tapi kemudian pohon dan batu itu mengatakan, ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai Abdullah, hadza yahudi khalfi, ini di belakangku ada Yahudi, faktulhu, ta'al faktulhu, datang kemarilah, bunuhlah dia, kecuali al-gharqat, kecuali pohon gharqat. Dan ini termasuk pohon yang ditanam oleh mereka orang-orang Yahudi. Nah, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak tanda akan datangnya hari kiamat yang sudah Rasulullah SAW sampaikan. Sebagaimana sudah kita bahas, fenomena zina, fenomena kegemukan, fenomena meninggal mendadak, fenomena jumlah wanita yang jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki dan seterusnya, dengan segala macam proses, segala macam kejadian yang sudah ada, yang itu dikabarkan oleh Rasulullah. Banyak fenomena atau kejadian yang Rasulullah SAW kabarkan, padahal Rasulullah SAW itu belum menyaksikan pada waktu itu. Dan kita sudah menyaksikannya, dan kita termasuk orang yang menyaksikan kejadian apa yang disebutkan Rasulullah SAW sekian abad yang lampau.
Nah, ada di antara tanda yang Rasulullah SAW sebutkan, cuman kita saat ini belum melihatnya, belum menyaksikannya. Di antaranya adalah tanda yang disebutkan dalam hadis ini, pohon, tumbuhan atau pohon atau batu akan berbicara mengatakan kepada Muslim, kepada Abdullah, ini Yahudi, bunuhlah. Maka bagaimana sikap kita? Kalau dulu ada banyak tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah dan itu benar kejadian dan kita menjadikan saksi, dan ada kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Rasulullah dan kita belum menyaksikannya, maka selayaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan itu kejadian dan kita menyaksikannya. Maka kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena ini ada terkait dengan perkara gaib. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasulullah itu tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah berdasarkan wahyu, berdasarkan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Demikian jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Masihud Dajjal, tanda-tanda yang lebih dekat lagi dengan fenomena datangnya hari kiamat yang sudah sangat mendekati. Di antaranya adalah munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian Dajjal, kemudian juga meninggalnya orang-orang yang beriman sebelum datang hari kiamat kubra. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kemudahan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.